Salah satu hal yang membedakan timnas Indonesia dengan tim-tim di ASEAN lainnya udah pasti soal kualitas pemain. Dan harus diakui kalau untuk saat ini, faktanya, skuad timnas Indonesia memanglah yang terbaik, baik dari sisi MV ataupun kualitas. Itulah mengapa tim Garuda beneran jadi sorotan di mana-mana, termaksud pastinya para pemain itu sendiri. Nah, selain Jesus dan Misilkers, ada pun pemain-pemain lain yang juga ikut meramaikan bursa transfer musim panas nanti. Ya, walaupun itu bukan termaksud kategori top class, tapi tetap aja buat publik tanah air itu adalah hal yang prestis. Ya, pemain-pemain seperti Tom Haye, Justin Hubner, Elkan Bagot, Shane Patinama, hingga Marcelino diketahui telah mengambil langkah penting untuk perkembangan karir ke depannya. Dan semua tahu kalau Tom, Shane, Justin, dan Elkan akan berstatus free agent di bursa transfer nanti. Adapun Marcelino yang kontraknya sampai akhir 2026. Pasnya juga akan melakukan sesuatu agar bisa terus survive di Eropa. Nah, di luar itu semua, ada pun Tom Haye yang baru aja menyampaikan sesuatu yang cukup membuat publik happy. Kemudian Tom juga sedikit menyinggung soal rencana PSSI yang akan ngundang Malaysia di bulan September buat uji coba. Sadar kalau emang Malaysia masih jublek diem, Tom seperti memberi tanda kutip sindiran halus atau tantangan halus yang pada akhirnya bikin Malay panik sendiri. Bursa transfer musim panas sepertinya akan benar-benar jadi momen yang cukup dinantikan oleh fans timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa pemain tim Garuda akan terlibat dalam serunya rumor dan geliat transfer yang ada. Kalau soal Kevin Dix, ini mah udah aman dan fix ya bakal ke Bundesliga. Tapi yang lain itu loh, so pasti bikin penasaran. Kayak misalnya Jesus, Misilkers, Dean James. Mereka bertiga kini kabarnya jadi incaran tim-tim yang di Eropa punya reputasi yang cukup oke. Namun selain mereka ada juga pemain-pemain yang walaupun nggak masuk kategori top transfer, tapi tetap menarik bagi publik tanah air. Ya, pemain-pemain seperti Tom Haye, Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Shane Patinama yang akhir musim nanti berstatus free agent. Pastilah sangat dinanti soal perkembangan klub baru. Dan pastinya mereka harus benar-benar mempertimbangkan semuanya demi perkembangan karir yang ada. Tom Haye sendiri saat ini santer diisukan akan merapat ke salah satu tim Liga Italia, di mana Lecce, yang merupakan mantan timnya, kabarnya tertarik. Walaupun diketahui ada pun juga minat dari tim-tim di Belanda hingga Jepang. Meskipun begitu, Tom sendiri sepertinya memberikan kejelasan semua itu usai laga melawan China serta Jepang. Menurutnya itu adalah hal yang paling penting dalam waktu dekat ini. Dan semisal Tom main bagus di dua laga itu, bisa jadi itu akan membuat peluangnya buat dapet tim yang lebih baik dari Almere City jadi lebih besar. Kemudian ada Justin Hubner, kontraknya akan kelar akhir musim ini. Dan menurut info yang ada, Justin akan coba untuk terus survive di Inggris demi menjaga mimpinya tampil di EPL. Namun semisal ada tawaran bagus dari tim dari liga lain, itu juga nggak apa-apa, karena menurutnya yang terpenting tim tersebut bisa menjamin menit bermainnya. Karena emang di usia Justin yang sekarang, bagaimanapun dia harus main di level senior, bukan lagi U21. Dan menurut rumor yang masuk, ada pun tim divisi 2 Belanda, yaitu FC Den Bosch, yang juga tim masa kecil Justin tertarik membawanya pulang. Yang mana salah satu pertimbangannya, so pasti, karena permainan Justin Hubner yang bagus ketika membela timnas serta dipercaya jadi kapten ketika main di Wolf U21. Selanjutnya ada Shane Patinama yang baru aja kemarin resmi pisah dengan KAS Eupen. Nah, soal Shane ini cukup bikin publik khawatir karena menurut rumor yang masuk, tim dari Liga Indonesia yaitu Bayangkara FC kabarnya siap untuk merekrutnya. Di samping ada rumor dari tim Liga Thailand, Buriram United. Maksudnya gini loh, Shane ini kan masih terbilang muda, jadi agak sangat amat disayangkan jika ia terlalu cepat pindah ke Asia. Apalagi main di level ASEAN, mobil khusus Liga Indonesia pula. Bukannya apa-apa, secara kemampuan, Shane masih terbilang bagus, setidaknya buat bersaing di Eropa. Yang jadi kendala sama dia kan sejatinya cuma cedera. Ya mungkin Shane sendiri juga sadar, kalau ia terlalu cepat pindah ke Asia, maka peluangnya buat bersaing di timnas pun jadi lebih berat. Karena di sana udah ada Kelvin Verdong, Dean James, dan ingat juga, tim Gapens yang udah resmi jadi WNI. Kalau semisal Jordi Amat yang kontraknya juga kelar sama JDT akhir musim ini, mau main di Liga Indonesia karena kabarnya Bali United ngincar, ya nggak apa-apa. Karena bukan Mimin meremehkan Jordi, tapi lihat saingannya kini siapa? Che, Mace, Justin, Rido, Elkan, belum lagi ada pemain muda seperti Ferrari,
Dion Mox, atau semisal ada Pascal Schreck. Ya udah, artinya peluang Jordi tipis, apalagi umurnya juga udah 32 tahun. Sehingga realistis baginya untuk main di Liga Indonesia, untuk kemudian men-share pengalamannya ke pemain-pemain yang ada di sini. Above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moon. Sementara itu ada kabar juga dari Marcelino, di mana Marcel, apapun caranya telah bertekad untuk bisa survive di Eropa. Dan dengan debutnya kemarin, sedikit banyak memberikan gambaran jika ia memang seserius itu. Nah, kontrak Marcel sendiri sampai akhir 2026, yang mana artinya kesempatan baginya buat membuktikan adalah musim depan. Dan pelatih Oxford, Gary Rowett, mengaku terkesan dengan penampilan Marcelino Ferdinand di pertandingan terakhir Championship lawan Swansea beberapa waktu lalu. Menurutnya, Marcelino telah bekerja keras dalam sesi latihan, di mana pelatih 51 tahun tersebut mengaku ingin memberikan kesempatan bagi Marcelino, di mana Marcel layak dipercaya untuk tampil di liga dengan level kompetisi yang intens dan panggung yang lebih besar. Saya pikir Marcelino telah bekerja sangat keras dalam latihan. Ia sangat kompetitif dan lincah, ia memiliki kaki yang bagus, dan ia menunjukkannya setiap hari. Saya hanya ingin memberinya sedikit kesempatan, dan saya ingin melihatnya dalam gambaran yang lebih besar dalam hal pertandingan yang sebenarnya. Dan saya pikir ia melakukannya dengan cukup baik, ucap Gary dikutip dari Oxford Mail. Ia berkaca dari ucapan sang pelatih, ada peluang bagi Marcel untuk lebih banyak tampil musim depan. Namun, adapun opsi peminjaman itu juga dirasa masuk akal, karena pemain seperti Marcel yang kurang adalah pengalaman. Itulah kenapa bisa jadi kontrak Marcheng tetap akan diperpanjang, namun untuk musim depan, ia akan dipinjamkan dulu paling enggak ke tim Ligue 1 untuk menempa dirinya di level kompetisi yang intens. Ya, kalau dilihat-lihat, itu bagus juga buat Marcheng. Karena jika belajar dari Elkan, nyatanya dia juga sekarang perkembangannya oke kan? Dan nyambung nih ke Elkan. Mengutip East Anglian Daily Mail, Ipswich Town ada kemungkinan untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak Elkan Bagot hingga 2026 mendatang, menyusul kemungkinan hengkangnya Cameron Burgess, yang mana Elkan diproyeksikan untuk menambal kekurangan di lini belakang Ipswich yang per musim depan akan main di Championship lagi. Tapi ada kemungkinan juga klausul perpanjangan hingga 2026 diaktifkan. Lalu Elkan akan dipinjamkan kembali dan jika perform, pihak Ipswich bisa memanggil Elkan kembali dari masa pinjaman pada Januari 2026. Kalau kalian jadi Elkan gimana? Mending gitu apa terima tawaran Blackpool yang pengen dia join permanen? Toh kalau di Blackpool, posisi Elkan udah pasti reguler dan sang pelatih juga udah 100% percaya pada kemampuan serta etos kerjanya. Above the stars, legends etched in scars. Yap, di luar dari berita itu semua, kembali lagi soal Tom Hyatt. Kali ini dalam podcast The Highway, Tom seperti tersirat dalam tanda kutip ngasih sindiran halus ke Malaysia, di mana Tom mengaku sangat ingin laga Indonesia versus Malaysia di September nanti beneran terjadi, karena menurutnya itu akan jadi pengalaman yang luar biasa. Sebab bukan rahasia lagi, jika tensi rivalitas keduanya sangat panas. Tentu saja saya penasaran soal itu. Sebenarnya selalu menyenangkan bermain di pertandingan seperti itu. Jadi ya, kita lihat saja nanti. Mungkin kita akan mendengar lebih lanjut soal itu di masa depan. Tentu saja, kalau jadi digelar, itu akan berlangsung sebagai pertandingan persahabatan. Tapi menurut saya, dari kedua belah pihak pasti sama-sama ingin menang. Jadi tentu saja itu akan lebih dari sekedar pertandingan persahabatan, ucap pemain 30 tahun tersebut. Yap, apa yang menjadi keyakinan Tom sejatinya berbanding terbalik dengan Malaysia. Sebab sampai sekarang, mereka belum konfirmasi apa-apa, yang mana diketahui mereka juga panik sendiri karena itu FIFA Matchday dan Indonesia tampil full squad, sehingga kalau kalah eman-eman gitu poinnya. Tapi kembali lagi sih, dulu nantangin, giliran digas, kok meletre, kan gitu. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire.
the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moon. Yap, terlepas dari apapun, yang jelas soal masa depan para pemain, Mimin pribadi berharap kalaupun pindah klub, pilih klub yang benar-benar tepat. Karena jika salah, wah bisa-bisa jadi camat. Ingat, dengan main reguler di klub, berarti kesempatan buat berkembang jauh lebih besar. Tapi kalau Blas nggak main, wah itu tuh yang repot. Lalu soal rencana Indonesia versus Malaysia, ya udah sih tegesin aja. Kalau mau oke, kalau nggak mau ya udah, minggato dewe. Toh kalaupun Malaysia nggak jadi, udah ada 2 tim yaitu Lebanon dan Kuwait yang udah memberikan respon. Jadi intinya untuk September, jadwal FIFA Matchday insya Allah aman lah ya. Tapi buat sekarang, fokus dulu sama China dan Jepang. Kalau itu sesuai target, ya udah, perjuangan kita masih bisa lanjut walaupun via round 4. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Reaching for that distant fire, with every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Let's fly, let's Garuda, reaching for that distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire.